Belum, Pak. Mana CPU? Jadi ini ya, kalau misalkan kemarin ini harga itu nembak sore Ini dia. udah ada jadi. Oke, bisa kita mulai. Siapa? Ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruang press room Puspenkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mungkin ada hal yang berbeda. Teman-teman bisa melihat di samping kiri dan kanan saya, melihat cowok-cowok cakep, cewek cantik, tidak menggunakan seragam seperti saya, padahal teman-teman ini sama. Ini adalah kawan-kawan kami dari bidang perdata dan tata usaha negara. Saya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya adalah Pak Andi Herman. Beliau ini adalah Direktur Tata Usaha Negara. Kemudian di sebelah kanan ini kawan saya mantan Kajari Malang. Nah, mudah-mudahan kalau dibuka kelihatan ini Pak Munasim Kasubdit Bandung. Di sebelah kiri saya ini pernah sama-sama di Sumsel, Ibu Yunita Kasubdit Pendapat Hukum. Kemudian di sebelahnya dan kawan-kawan aja lah ya, karena banyak yang memakai seragam putih hitam atau yang menggunakan blazer. Untuk ibu-ibu ini adalah teman-teman dari bidang perdata dan tata usaha negara, dan untuk diketahui oleh teman-teman media, mempunyai seragam tersendiri untuk bidang perdata dan tata usaha negara. Hari Senin putih bawah gelap, kemudian hari Selasa biru muda bawah biru tua ya, biru tua bawah gelap, kemudian hari Selasa kembali lagi putih, kemudian hari Kamis kembali lagi biru, dan hari Jumat kita atau kami sama-sama menggunakan seragam balik. Teman-teman sekalian, kami sengaja menginformasikan kepada teman-teman media bahwa kita semua tahu ada musibah kebakaran gedung utama kami. Pak Jaksa Agung berulang kali menyampaikan bahwa walaupun gedung utama Kejaksaan Agung terbakar, tetapi tidak akan mengganggu kinerja kami selaku pegawai kejaksaan. Dan itu dibuktikan oleh Bapak Jaksa Agung ketika tempat kerja beliau dan beberapa pimpinan khususnya di bidang intelijen dan bidang pembinaan, maka bapak-bapak itu berpindah kantor sebagaimana yang sudah kami sampaikan untuk Pak Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pembinaan beserta para pejabat di bawahnya berkantor di Kampus A Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia yang berada di Ragunan. Kemudian untuk Jaksa Agung Muda Intelijen beserta pejabat eselon di bawahnya beserta staf berkantor di Kampus B Badan Diklat Kejaksaan RI yang berada di Ceger, Jakarta Timur. Kami akan membuktikan bahwa dengan terjadinya kebakaran itu, kinerja kejaksaan tetap berjalan sebagaimana biasa, pelayanan terhadap masyarakat tetap
berjalan dengan baik. Selamat datang Pak Direktur Perdata. Ini di sebelah kiri saya Pak Direktur Perdata bersama timnya. Ini sudah kami kenalkan Pak Dir. Jadi kami lanjutkan. Bagaimana disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, kami tetap akan menunjukkan kinerja kejaksaan dan justru kami lebih giat untuk melaksanakan kegiatan dengan bukti bahwa banyak yang menduga peralatan intelijen kami habis terbakar. Tetapi kami membuktikan bahwa pada hari Sabtu dan kami ulangi, hari Jumat dan Minggu, tim intelijen kami berhasil menangkap buronan. Yang pertama, buronan sudah lebih kurang 8 tahun yang merupakan buronan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara berhasil ditangkap oleh tim intelijen. Kemudian hari Minggu kemarin tim intelijen kami juga berhasil menangkap buronan kami yang merupakan buronan dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, sehingga dengan demikian maka kami infokan kepada masyarakat apapun yang terjadi di kejaksaan, kami tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan. Dan untuk menunjukkan itu, tadi kami sampaikan kami sengaja mengundang bidang datun untuk menyampaikan bahwa selama ini yang barangkali teman-teman hanya melihat rilis dari bidang tindak pidana khusus, maka pada sore hari ini kami juga akan sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh bidang datun. Oleh karena itu, sambil nanti tentu di kongres terakhir nanti kami akan sampaikan update terakhir terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap tersangka PSM maupun JST. Oleh karena itu kami berikan kesempatan terlebih dahulu Pak Dirtun atau Pak Dir Perdata, Pak Direktur Perdata, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Kabus Binkum dan terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang hadir. Sesuai dengan perintah Bapak Sahabu melalui Bapak Ratun kami, di mana kami diminta untuk menginformasikan capaian kinerja jasa guna perdata jasa masyarakat negara, khususnya di Direktorat Perdata, di mana di Direktorat Perdata itu ada Kasubdit, yaitu Kasubdit Hukum Pemulihan dan Kasubdit Penyelamatan dan Administrasi dan Penegakan Hukum. Sekarang akan saya sampaikan capaian kinerja dari Kasubdit Pemulihan, khususnya menyangkut dengan gugatan tentang lingkungan hidup. Di antaranya yaitu gugatan dalam perkara litigasi, yaitu PT Merbabu Pelawan Lestari, mana kami di jajaran Datun di tingkat perdata di Kasubdit Pemulihan telah memulihkan keuangan negara sekitar 16 triliun. Terus yang kedua adalah gugatan pada isu yaitu PT OAU Indonesia, juga gugatan pada lingkungan hidup PT KWUK, dan juga gugatan pada KLHK PT Kalista Alam.
itu adalah merupakan 4 PT yang memang besar-besar kita dalam memulihkan keuangan negara. Dari semua ketentuan itu dan ditambah lagi beberapa PT yang lainnya yang sifatnya masih kecil dalam pemulihan keuangan negara sekitar miliaran. Jumlahnya semua itu dari 11 gugatan terhadap PT tersebut, kita dapat menyelamatkan keuangan negara sebesar 16 triliun 870 miliar 965 juta 595 3,2 rupiah. Nanti selanjutnya mungkin ada di sini. Saya sampaikan kepada Bapak Kapolda. Saya kira untuk sementara dari Direktur Perdata di bidang pemulihan keuangan negara, capaian kinerja dari tahun 2019 sampai tahun 2020 itu ada sekitar 12 perkara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Direktur Perdata yang sudah menyampaikan kinerja. Artinya teman-teman sekalian, bidang perdata dan tata usaha negara tetap melaksanakan tugasnya apapun kondisi di kejaksaan, dan bisa dibuktikan kinerjanya tadi sudah disampaikan berhasil menyelamatkan Pak ya, hampir sekitar 16 triliun. Selanjutnya silakan Pak Direktur Tun. Terima kasih Pak Kapus Penkum. Yang saya hormati rekan-rekan para media. Sejalan dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Kapus Penkum bahwa di tengah kondisi pandemi maupun kondisi terjadinya kebakaran gedung kantor Kejaksaan Agung, kami dari bidang Datun khususnya Jaksa Pengacara Negara itu tetap bekerja secara maksimal dengan melakukan beberapa kinerja yang nanti akan kami sampaikan capaian hasilnya. Kita tahu bahwa kondisi saat ini ya, secara global ada pandemi, kemudian pemerintah membuat kebijakan dengan melahirkan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID maupun yang membahayakan perekonomian negara. Nah, untuk dapat memastikan jalannya kebijakan pemerintah itu, kemudian dibuatkan turunan regulasi di dalamnya termasuk pemulihan ekonomi nasional maupun Perpres tentang komite COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Memastikan berjalannya semua sistem itu agar kita tetap kondisi perekonomian bisa bertahan, maka Jaksa Pengacara Negara terlibat di dalam beberapa hal. Pertama, melakukan pendampingan. Nah, kita tahu di Perpres tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di dalamnya ada Komite Kebijakan dan tim pelaksana. Tim pelaksana di dalamnya ada Pak Jamdatun sebagai anggota yang tentu saja kemudian beberapa struktur ke bawah menjadi bagian dari Jaksa Pengacara Negara untuk bersama-sama dengan kementerian lembaga memastikan bahwa semua kebijakan yang dibuat pemerintah terkait dengan penanganan COVID maupun pemulihan ekonomi bisa berjalan baik, terutama terkait dengan mengurangi terjadinya atau terhindar dari adanya risiko hukum yang bisa timbul dari berbagai langkah yang diambil. Oleh karena itu, Jaksa Pengacara Negara kemudian melakukan pendampingan dan juga memberikan pertimbangan pendapat hukum. Nanti akan dijelaskan oleh yang mewakili Dirtinkum. Kami sebagai tusi yang membidangi tata usaha negara, tentu saja langkah-langkah yang diambil pemerintah tadi itu ada yang kemudian melakukan gugatan hukum. Kita tahu bahwa mulai dari penetapan Perpu, mulai dari Perpu sampai dengan
penetapan Perpu menjadi undang-undang itu kemudian karena dianggap kontroversial banyak digugat oleh warga masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelembagaan atau badan hukum maupun kelompok orang. Nah, kami di Direktorat Tata Usaha Negara saat ini sedang menangani 7 gugatan khusus terkait dengan penetapan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang. Dan kami sudah tunjuk timnya untuk menangani. Selain itu juga kita sudah menyidangkan kurang lebih perkara uji material. Uji material itu artinya pengujian sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sebagian menganggap bahwa pasal-pasal yang dimuat dalam undang-undang itu kemudian bertentangan dengan undang-undang dasar. Kita sudah melakukan mewakili pemerintah dalam ini mulai dari perubahan kedua Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, juga tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, Jaminan Fidusia, Pekerja Migran, kemudian Undang-Undang Darurat, bahkan kepailitan itu sudah kita tangani, dan alhamdulillah sebagian besar dari gugatan yang uji materi yang dilakukan oleh warga masyarakat bisa kita menangkan dalam arti kita tegakkan kewibawaan pemerintah terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan. Selain itu di bidang tata usaha negara juga melakukan bantuan hukum. Kita tahu bahwa beberapa pemerintah daerah, kementerian lembaga yang digugat akibat kebijakan yang dikeluarkan. Untuk seluruh Indonesia kita bidang datun atau tata usaha negara sudah mengelola atau menangani gugatan sebanyak 210 seluruh Indonesia. Sedangkan untuk di Kejaksaan tingkat di Kejaksaan Agung kurang lebih ada sekitar plus minus 17 sampai 20 ya. Hampir juga sebagian besarnya dimenangkan oleh jaksa pengacara negara, walaupun di antara itu memang ada juga yang kemudian gugatan pemohon dikabulkan. Tapi perlu diketahui bahwa dikabulkannya gugatan pemohon semata-mata karena memang proses pembuatan atau proses penyusunan kebijakan itu ada masalah. Kami jaksa pengacara negara tentu tidak bisa membuat hal yang kurang baik atau tidak proper menjadi benar gitu. Kalau memang awalnya tidak prudent dan tidak proper, kemungkinan tingkat keberhasilannya tentu rendah. Nah, selain itu melakukan pelayanan hukum, beberapa kelompok masyarakat datang langsung maupun melalui media yang kita siapkan, aplikasi yang kita siapkan untuk meminta layanan hukum. Tentu saja ini subjeknya adalah warga masyarakat. Tadi kalau bantuan hukum maupun di bidang penyelenggaraan pemerintahan itu subjeknya adalah pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, BUMN, BUMD, kementerian lembaga. Tapi kalau pelayanan hukum adalah subjeknya masyarakat. Nah, ini kinerja-kinerja yang kita sudah lakukan selama tahun 2020 ini ya. Sekali lagi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah bisa terlaksana. Kemudian kedua, mencoba memperkuat landasan yuridis sehingga kemudian di belakang hari terhindar dari resiko-resiko hukum yang kemungkinan timbul, apakah itu resiko hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Saya kira sementara demikian Pak Kapus, kami serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur. Jadi kawan-kawan semua, ini perlu kami sampaikan bahwa silakan nanti dikawal apakah kinerja terhadap Direktorat
di bidang Datun terpengaruh dengan adanya peristiwa kebakaran ini. Tadi sudah disampaikan adalah kinerja di tahun 2020. Nah, next nanti seperti apa? Nah, ini silahkan dikawal, yang nantinya kami akan buktikan bahwa kami tetap bekerja maksimal demi negara ini. Perlu kami informasikan bahwa di bidang Datun itu sebetulnya memiliki 3 direktorat, yang salah satunya adalah Direktorat Pertimbangan Hukumnya. Itu kebetulan sedang mengadakan rapat sehingga tidak bisa hadir pada siang hari ini. Tadi sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan tun dan lain sebagainya, kemudian apa yang dimaksud dengan tadi pemulihan yang sudah disampaikan oleh Direktur Perdata. Di Direktorat Perdata ini masih juga ada penyelamatan keuangan negara dan juga masih ada arbitrase, masih ada penegakan hukum. Oleh karena itu pencerahan pada sore hari ini yang biasanya teman-teman itu yang disasar hanya gedung bundar saja, tapi sore ini kami berikan gambaran bahwa ada jumlah uang yang bisa dipulihkan cukup besar nilainya sampai dengan 28 Agustus 2020 itu 16 triliun lebih. Minta maaf ya. Jadi kami ulangi kawan-kawan, sore ini kita mendapatkan gambaran bahwa justru pemulihan yang cukup signifikan dan cukup besar dilakukan oleh bidang Datun sampai dengan hari ini totalnya mencapai 16 triliun lebih, 16,8 hampir 17 triliun. Nah, belum lagi nanti di penyelamatan maupun di penegakan hukum. Belum lagi nanti ada arbitrase. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian nanti bisa menyampaikan berita-berita yang terkait apa itu fungsi Datun dan lain sebagainya, nanti bisa meminta langsung kepada kami maupun di bidang Datun. Kemudian juga tadi sudah disampaikan terkait dengan tata usaha, saya kira tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Direktur Tun. Teman-teman sekalian, yang kedua, izin Pak Dir ya, saya meneruskan ya, sekali-sekali Pak Dir bisa melihat inilah teman-teman kami yang memang selama ini mensupport kinerja kami. Update terhadap penanganan perkara atas nama tersangka Oknum Jaksa PSM maupun oleh tersangka JST. Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang. Yang pertama adalah
pemeriksaan terhadap tersangka JST, kemudian saksi Meliani Trikartika, pengelola atau marketing kantor Tritunggal Money Changer, kemudian saksi Muhammad Oki Zuhelmi, manajer station automation sistem PT Garuda Indonesia, kemudian saksi Hermanto Yosef, manajer fraud prevention PT Garuda, kemudian Yeno Danita, manajer reservation ticketing dan distribution system PT Garuda, kemudian Sugiarto, ini sopir dari tersangka PSM, dan yang terakhir Anita Kolopaking, dilakukan pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Tentu pemeriksaan terhadap orang-orang tadi dikaitkan dengan pasal sangkaan terhadap para tersangka. Terakhir kami sampaikan bahwa terhadap oknum jaksa PSM disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tidak menutup kemungkinan tentu nanti akan dikejar follow the money-nya, kemana larinya uang itu. Kemudian terhadap tersangka JST, sebagaimana kami sampaikan terdahulu, disangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, atau kedua pasal 5 ayat 1 huruf B, atau ketiga pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saya kira demikian update terhadap penanganan perkara atas nama tersangka PSM maupun atas nama tersangka JST. Barangkali sekarang kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan. Metro, silakan. Tadi kami juga mendapat informasi bahwa selain ada Pak Jokchan yang hadir ke Garuda dan juga Boyamin yang datang juga ke lokasi, Pak, itu apa Pak yang diperiksakan dari kedua orang tersebut dan apa update sejauh ini seperti apa? Berapa lama Pak mereka diperiksa? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa tersangka JST termasuk di dalam daftar yang dilakukan pemeriksaan hari ini oleh tim penyidik. Kemudian tadi disampaikan ada Pak Boyamin. Nah, ini Pak Boyamin kapasitasnya sebagai apa tidak kami dapatkan. Apakah beliau datang dalam kapasitas memberikan informasi ataukah dalam kaitan lain, kami belum terkonfirmasi. Saya kira itu. Berarti Pak Boyamin datang atas inisiatif sendiri atau memang diundang oleh PT Kejagung atau dijadwalkan oleh? Ya, sesuai yang kami dapatkan informasi dari penyidik, kami tidak memperoleh informasi kedatangan Pak Boyamin dalam kapasitasnya sebagai apa. Tapi silakan teman-teman nanti menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Ya, oke, silakan belakangnya. Pak Sito tadi Kompas TV mau bertanya ya, dari 7 orang yang Anda sebutkan tadi itu total semua saksi atau semua pihak yang diperiksa atau baru kali ini saja? Kalau tidak, berarti total saksi atau pihak yang sudah diperiksa terkait dengan kasus Pinangki ini dan juga Joko Chandra sudah berapa banyak total sampai dengan saat ini? Lalu ada desakan juga nih Pak dari Maki meminta pihak Kejaksaan Agung memeriksa Andi Irfan Jaya untuk memeriksa kasus ini. Apakah dia juga sudah akan rencana diperiksa terkait kasus ini dan bagaimana prosesnya sendiri Pak? Ya, saya kira tidak ada desak-mendesak ya, sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh penyidik. Pada saat mana penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Tadi ditanyakan sudah berapa orang yang dimintai keterangan terkait dengan penanganan perkara ini. Sepanjang data yang saya punya, di samping 7 orang tadi, telah pula dilakukan permintaan keterangan atau pemeriksaan saksi terhadap Andi Irfan Jaya,
kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Rahmat. Kemudian ada juga saksi dari Garuda yang hari apa itu saya lupa. Kemudian juga saksi dari dealer BMW. Oleh karena itu total jumlah saksi sampai dengan hari ini sekitar 12. Tadi Andi Irfan Jaya, Rahmat, kemudian yang dealer BMW, kemudian dari Garuda, kemudian ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 ya, tercatat 11, ditambah juga tersangka PSM, jadi 12 dalam arti untuk keterangan tersangka. 7 orang tadi kan ada dari pihak swasta juga Pak. Kalau boleh tahu apa peran-peran yang coba ditelusuri oleh pihak Jampitsus sendiri atau dari penyidik? Ya, tentu alat bukti yang diperlukan oleh penyidik terkait dengan posisi atau jabatan para saksi tersebut atau terkait dengan apa yang diketahui oleh para saksi tersebut. Kesaksiannya seperti apa? Mohon maaf, itu sudah masuk materi di dalam penyidikan. Misalnya Anda bisa memperkirakan terkait dengan misalnya saksi dari dealer BMW. Nah, itu diduga ada kaitannya apakah follow the money-nya tadi digunakan untuk beli mobil itu misalnya. Saya kira itu sudah masuk ke materi perkara. Sekali lagi mohon maaf belum bisa kami sampaikan, itu merupakan strategi penyidikan kami. Ada lagi? Satu lagi Pak. Terkait Satu lagi. Nanti satu lagi. Sedikit Pak, sedikit. Oke, akhir ya. Terkait dengan permintaan maaf juga Pak, karena jarang terlihat jaksa pinangki ini muncul di panggung mengenakan pakaian tahanan Pak, dan meminta agar dia dilindungi kepada publik. Apa komentar dari Kejaksaan Agung sendiri? Itu kami tidak berkomentar. Kami lakukan sesuai SOP kami. Teman-teman pada saat penangkapan di atas jam 10, jam 11 malam. Malam itu juga dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan penahanan memakai rompi. Saya tanya teman-teman kemana malam itu? Tidak ada kan? Mungkin udah capek tidur ya. Mungkin kalian tidak foto. Kemudian ketika dilakukan pemindahan, waktu terjadi kebakaran, teman-teman pada kemana? Mungkin kebakar juga. Dalam arti suasana sedang hiruk pikuk, tetapi ada juga yang berhasil memotret. Kemudian juga ketika dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, kami ada dokumen bahwa yang bersangkutan sesuai SOP yang ada pada kami. Jadi kami tidak melakukan perbedaan, semua kami lakukan sama. Oke? Ada lagi? Mungkin teman yang lain biar kebagian dulu, itu sebentar nanti kalau ada tambahan. Pak, Yuk silakan. saya Joni dari CNN Pak. CNN, oke. Jadi Pak, saya mau tanya model apa pembagian kewenangannya dengan penyidikan kasus ini dengan Barreskrim itu persisnya seperti apa Pak? Satu lagi, bagaimana Kejaksaan Agung menjawab keraguan publik tentang ada potensi konflik interest dalam penanganan kasus pinangki ini karena terkait dengan sejumlah aliran uang yang cukup besar. Itu aja Pak. Ya, oke, terima kasih. Saya kira teman-teman sudah tahu semua bahwa yang ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan pemalsuan perjalanan dinas satu. Yang kedua terkait dugaan red notice. Nah, sedangkan yang kami tangani terkait dugaan tindak pidana korupsi menerima pemberian atau janji yang diduga dilakukan oleh oknum jaksa PSM. Apakah PSM berdiri sendiri? Tentu itu proses dalam penyidikan. Kalau ada yang menerima, tentu ada yang memberi. Kemudian apakah nanti ada konflik of interest? Teman-teman silahkan mengawal, melihat apa yang kami lakukan.
kalau kemarin dibanding-bandingkan, silahkan menghitung waktu. Apakah kami lelet? Perhatikan bahwa tanggal 30 Juli kalau tidak salah, bidang pengawasan menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada Pitsus. Pitsus melakukan telaahan. Tanggal 4 kalau tidak salah diterbitkan surat perintah penyidikan. Agustus ya. Tanggal 11 ditetapkan tersangka, ditangkap. Kemudian tanggal 12 ditahan. Tanggal 27 Tanggal 27 Agustus, penyidik kembali menetapkan 1 orang tersangka. Kurun waktu 1 bulan proses penyidikannya. Nah, ini kembali kami serahkan kepada masyarakat. Kalau ada yang mengatakan itu lelet, saya ingin tahu mana yang lebih cepat, yang tidak lelet dari ini. Karena ada orang yang mengatakan lelet katanya. Kami jawab, apakah ini lelet? Apakah ada penanganan perkara yang lebih cepat dari ini? Dan kami akan terbuka. Banyak yang menginginkan kok tidak disupervisi KPK. Ya, kira-kira demikian toh. Kenapa polisi merangkul KPK? Jadi sudah ada MOU antara kami. Kami saling support terhadap penanganan perkara itu. Dan perlu diketahui juga bahwa kalau di penyidik Bareskrim kan tidak mempunyai penuntut umum. Penuntut umumnya kemana? Ke kami juga. Sedangkan kami penyidiknya di sini, penuntut umumnya di sini juga. Di KPK pun demikian, di sana ada penyidik, ada penuntut umum juga. Pertanyaannya penuntut umumnya siapa? Jaksa juga. Namun demikian teman-teman sekalian, untuk menjawab keraguan-keraguan publik, pasti kami nanti akan koordinasi dan supervisi, dan nanti secara transparan ketika nanti perkara akan naik ke penuntutan, kami akan lakukan koordinasi dengan KPK, dan kami akan lakukan nantinya koordinasi dan supervisi. Jika perlu nanti akan dilakukan gelar perkara dengan mengundang kawan-kawan kami dari KPK untuk menjawab keraguan-keraguan publik. Saya kira itu, Mas. Ada lagi? Kalau KPK sampai sekarang masih menunggu koordinasi dengan supervisi, itu harus selesai dulu penuntutan, baru mereka akan mendapatkan kewenangan itu dari kejaksaan gitu ya? Ya, saya kira tidak begitu. Koordinasi dan supervisi bisa dilakukan setiap saat. Artinya apa? Setiap saat kawan-kawan KPK bisa menanyakan, bisa menambah, bisa memberikan data, bisa memberikan informasi. Kami bekerja maksimal. Nanti ada proses. Nanti juga akan dilakukan semacam gelar perkara. Kapan itu gelar perkara? Tentu ada tahapan-tahapan. Silakan nanti KPK mau melakukan koordinasi ataupun supervisi dengan kami. Kami terbuka. Oleh karena itu, nanti kami akan secara transparan melakukan kegiatan itu. Jadi setiap saat, supaya nanti juga lebih transparan, karena ending dari sebuah penanganan perkara adalah dilimpahkan ke pengadilan untuk membuktikan dakwanya, maka tentu nanti pada saat persiapan penuntutan dan sebagainya, kami akan melakukan koordinasi dan melakukan gelar perkara yang bisa diikuti oleh kawan-kawan dari KPK. Saya kira itu. Ada lagi? Metro kembali.
Oke, silakan. Aku dulu. Oke, ya. Siap. Ya Pak, saya Tiara dari Detik.com. Saya mau nanya Pak, jaksa nanti ini sampai hingga hari ini sudah diperiksa berapa kali sih Pak sama yang bergabung? Terus juga untuk spesifik pemeriksaan Joko Chandra hari ini itu terkait apa? Ya. Sepengetahuan saya mendapat laporan dari penyidik. Kalau tidak salah, jaksa PSM itu 2 kali sudah dilakukan pemeriksaan. Tentu yang pertama ketika di tanggal 11 itu dilakukan pemeriksaan, kemudian ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan. Yang kedua saya lupa tanggalnya, yang kemarin beredar di medsos ada foto-fotonya itu, saya lupa tanggalnya. Jadi intinya itu. Kemudian terkait apa TSK JST ini diperiksa, tentu terkait kalau dia diperiksa sebagai saksi, tentu pengetahuan dia, kesaksian dia terhadap perbuatan yang dilakukan oleh TSK PSM. Itu ya. Nah, ada lagi? Nggak ada yang tanya Datun ya? Saya bawa dari sana jauh-jauh nih. Kurang seksi. Ini luar biasa, ayo Pak. Tadi kan disebutkan bahwa Datun masih menyelamatkan orang negara ya. Artinya yang keluar nggak keluar itu. Kalimatnya tadi adalah pemulihan keuangan negara. Ada pemulihan, ada penyelamatan, kemudian ada penegakan hukum atau ada arbitrase juga. Nah, pemulihan ini artinya ketika negara melakukan gugatan gitu ya, atau tagihan atau tuntutan didampingi oleh pengacara negara dan itu berhasil, maka itulah keberhasilan bidang Datun dalam memulihkan keuangan negara yang mestinya uang itu hilang tapi berhasil dipulihkan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, bagaimana kelanjutan terhadap apa yang dimaksud pemulihan, apa yang dimaksud penyelamatan, apa yang dimaksud arbitrase dan penegakan hukum. Nah, makanya saya hadirkan hari ini supaya kawan-kawan mindsetnya tidak hanya Pinangki saja gitu ya. Pak, itu yang terkait perusahaan pembakar hutan ya Pak? Ya ada, termasuk itu. Itu yang kekarhutlah tahun berapa ya? Akhirnya baru hari ini Ya. bisa kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Perdata, supaya lengkap silakan Pak Direktur. Jadi teman-teman media, jadi rekap ini adalah pencapaian dari 2019 sampai 2030 per bulan Agustus. Yang paling besar itu adalah di mana gugatan yang telah inkrah terhadap PT Merbau Pelawan Lestari dalam hal masalah kerusakan lingkungan negara. Itu dia itu diputus dengan harus membayar 16 triliun sekian. Yang lainnya itu sekitar 870 miliar itu sekian itu kurang lebih itu ada 11 perusahaan lain. Tapi yang terbesar adalah merupakan gugatan terhadap PT Merbau Pelawan Lestari. Terima kasih. Jadi eksekusi ya. Ini lebih gede loh ini. Sekarang dalam masih tahap eksekusi. Ya, ada lagi teman-teman? Ya, silakan. Jadi Pak CNN, boleh nanya kasus update Jiwasraya Pak? Oke. Oh, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kan menyatakan PT Hansen pahit nih Pak. Ya. Apakah ada berpengaruh dengan nanti penyitaan Ya. barang-barang? Jadi, oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus bahwa betul memang ada gugatan pilot terhadap PT Hansen. Nah, pertanyaannya tentu berpengaruh nggak terhadap aset yang sudah disita oleh penyidik. Nah, ini harus dibedakan.
mana gugatan pilot terkait aset dan mana terhadap aset yang disita oleh penyidik yang sekarang prosesnya sudah bergulir di pengadilan. Dan yang demikian ini hal yang sering terjadi ketika perkara pidana bergulir diikuti dengan gugatan kepailitan. Sementara aset yang ada di perusahaan itu barangkali sebagian ya, tidak seluruhnya masuk di dalam daftar sitaan perkara pidana. Oleh karena itu nanti kita ikuti saja perkembangan terhadap penanganan perkara pidananya karena aset itu sudah masuk di dalam sitaan perkara pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Kita juga menunggu apakah perkara kepailitan itu sudah inkrah atau belum. Saya kira itu Mas ya. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Nggak ada lagi yang terkait sumber daya manusia. Pertanyaannya? Update kebakaran. Apa pertanyaannya? Sejauh ini total kerugian kebakaran itu berapa? Sama hasil penyelidikan kepolisian Pak, apakah kebakaran ini sudah berlangsung? Pak, mungkin saya mau nambahin aja Pak. Dari total perusahaan yang ternyata terbukti perusahaan karhutla berapa tahun lalu itu yang sudah berhasil betul-betul dieksekusi itu berapa Pak gitu? Kalau nilai putusannya memang fantastis, tapi yang kembali ke negara itu realnya berapa yang berhasil kita tagih? Terima kasih Mas. Memang tidak semua dari 12 ya perusahaan yang sudah inkrah putus itu semuanya masih dalam proses, tapi ada sebagian terutama yang masalah limbah P3 yaitu PT Kayu Bakar itu sudah sekitar 375 ya. Terus yang M ya, yaitu yang satu lagi adalah yang termasuk dengan masalah limbah B3 itu PT HI ya. Itu memang tidak semuanya. Dan yang 16 triliun itu masih dalam proses penyelesaian, tapi sudah inkrah itu harus wajib tersebut membayar kepada negara. Kita upayakan untuk kelanjutan proses penyelesaian dia membayarnya. Terima kasih. Cukup jelas atau tambah bingung? Tambah bingung nanti japri ke Pak Direktur Data. Barangkali itu perlu untuk kalian ya bahwa pemulihan ini yang nantinya justru akan memberikan nilai tambah kepada negara, dan ini prestasi di bidang perdata dan tata usaha negara. Saya menjawab pertanyaan detik ya. Tadi saya pikir nyambung dengan sana, ternyata enggak. Tadi katanya nyambung, ternyata enggak ya. Pertanyaannya update terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung. Mungkin bisa diulangi Mbak. Ini mau nanya terkait kerugian dari insiden kebakaran itu seperti apa, sama sejauh ini laporan polisi mengenai hasil penyelidikan terkait kebakaran itu seperti apa? Ya, yang pertama terkait perkiraan kerugian. Ya, perkiraan kerugian belum dihitung secara rinci, tetapi kami sudah mendapat gambaran perkiraan sementara kerugian terhadap terjadinya kebakaran itu. Ada dua jenis perkiraan kerugian. Yang pertama adalah gedung dan bangunan. Perkiraan kerugiannya adalah 178 miliar 327 juta 638.121 rupiah. Artinya nilai gedung dan bangunan. Kemudian kerugiannya, dugaannya apalagi? Tentu yang ada di dalam gedung dan bangunan itu terdiri dari apa saja? Ada peralatan, ada mesin, kemudian
ada juga apa namanya yang reguler, termasuk saya anggap peralatan lah itu kira-kira. Itu perkiraannya senilai 940 miliar 221 juta 714.708 rupiah, sehingga total diperkirakan 1.118 miliar 549 juta 352.829 rupiah. Ini perkiraan sementara karena tim atau penaksir belum bisa memasuki area karena masih dipasang polis lain. Jadi kalau ditanya peralatan dan mesin apa saja, nanti kami mohon untuk bersabar, di lain waktu nanti kami akan sampaikan. Mungkin gambarannya yang paling gampang kan mesin, misalnya komputer dan lain sebagainya. Ada kemarin itu baru dibuat monitoring center, command center dan lain sebagainya, sehingga nanti secara rinci apabila nanti kami tim perlengkapan sudah diizinkan untuk masuk, akan mendata mana yang rusak, terbakar, ataukah ada yang masih bisa diselamatkan. Bisa terjadi, misalnya monitoring center, mungkin layarnya, monitor TV-nya rusak, tapi servernya enggak. Nah, ini oleh karena itu mohon sabar teman-teman, nanti perinciannya akan kami sampaikan. Saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Bentar ya. Dengan pendapat soal tadi yang masalah urusan, maksudnya kan ada 12 perkara. Yang belum tinggal ada berapa kapal keluar? Ini sudah ingkar semua. Boleh. Yang baru kemarin itu belum masuk. Ya, memang ada dari sekian ada sekitar 17, jadi yang ingkar sudah 12 ini. Jadi memang ada sebagian itu yang sudah bayar. Ya, sekitar ada yang 9 miliar, ada yang 12 miliar. Jadi dari 12 ini tidak semuanya memang sudah selesai semuanya untuk bayar ke negara sesuai keputusan. Tapi sudah ingkar semua. Dan mungkin nanti kita akan meminta kepada kita untuk melakukan satu eksekusi secara sukarela. Jika menjadi yang tidak bisa, maka kami akan supaya ada sepaksa. Karena perusahaan itu mesti punya aset-aset. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir. Ada lagi? Ya silakan Pak Didi. Lupa tadi saya soal pencopotan Bapak Jati dan tadi Pak Jati Sumbar, apa alasan itu? Nah ini kadang-kadang kalimatnya kawan-kawan ini ngeri juga, pencopotan. Jadi kami ulangi bahwa di sistem mutasi ada yang namanya mutasi diagonal. Nah inilah yang sekarang digunakan oleh pimpinan yang namanya mutasi diagonal. Artinya dari jabatan struktural dimutasi menjadi jaksa fungsional yang nanti khusus akan ditempatkan di Badan Diklat. Jadi istilah yang digunakan sesuai dengan peraturan Jaksa Agung tentang jenjang karir itu namanya mutasi diagonal. Yang menjadi pertanyaan, kalau tidak salah, ada beberapa warga Papua Barat yang menyampaikan aspirasinya karena Pak Kajati, Pak Yusuf itu dianggap berprestasi di sana, maka sebagian masyarakat menghendaki Pak Yusuf tetap dipertahankan di sana. Tetapi pimpinan tentu ada hal lain yang barangkali masyarakat sana tidak mengerti. Oleh karena itu, proses ada hal lain yang sedang dilakukan klarifikasi
oleh bidang pengawasan tentu menjadi pertimbangan pimpinan. Artinya di samping mutasi diagonal tadi dilaksanakan, tetapi ada hal lain yang sekarang sedang berproses di pengawasan. Artinya apakah yang dilakukan oleh Pak Kajati Papua Barat ini oleh sebagian masyarakat dianggap berkinerja bagus, tetapi di sisi lain kita juga harus mendengar, melakukan klarifikasi terhadap adanya laporan-laporan pengaduan yang tentu nanti akan menjadi pertimbangan pimpinan. Saya kira itu Pak Dini. Itu dia termasuk menjadi alasan untuk Kajati Sumatera Barat ya? Polisian juga harus bisa. Ya, Kajati Sumatera Barat sama, judulnya adalah mutasi diagonal. Artinya hal yang sama juga sedang berproses di pengawasan. Bagaimana semua juga sudah mengetahui. Apakah nanti klarifikasi pemeriksaan yang dilakukan pengawasan itu seperti apa? Karena sedang berproses, kami tidak bisa menjawab. Pak, nanti clear apa enggak? Ya, oleh karena itu mutasi diagonal ini saya sampaikan masih mempunyai kesempatan yang sama untuk nantinya dipromosikan kembali. Kalau istilah pencopotan itu kan seolah-olah ada kesalahan, tetapi ini namanya mutasi diagonal yang ditempatkan di jabatan fungsional khusus di Badan Diklat. Nah, kita tunggu perkembangannya. Apakah nanti hasil klarifikasi yang dilakukan oleh pengawasan seperti apa, kita tunggu berikutnya. Saya kira itu ya Pak Budi ya. Oke, saya kira terima kasih teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf apabila japri dan lain sebagainya ke saya. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.